إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sebagai hamba yang beriman berkewajiban untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, karena Allah Ta'ala menciptakan kita hanya satu tujuan, agar kita menjadi orang beribadah sehingga di akhiratnya kita mendapatkan kenikmatan yang kekal. Dan ibadah ini banyak ujiannya, banyak rintangannya. Sekalipun bekerja banyak rintangan, masih lebih besar beribadah ikhlas karena Allah. Kita lihat para anbiya, para utusan Allah, mereka itu difitnah, bahkan sebagian dibunuh, dicaci maki, dihina bukan karena mengambil barangnya orang, dan bukan pula karena menzalimi, berbuat jahat, mencuri, berzina, tidak, tetapi karena mengamalkan sunnah, karena mendapatkan sunnah. Karena itu kita dalam malam ini kita mengambil pembahasan berpegang sunnah ketika tersebar fitnah. Bagaimana kita tetap berpegang sunnah ini ketika menyebar fitnah. Dan hidup kita kaum muslimin pada zaman sekarang ini lain dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman para sahabat zaman yang mulia. Orang munafik tidak berani bergerak, sembunyi menyembunyikan kemunafikannya. Orang Yahudi Nasrani kalah. Orang kafir musyrik penyembah patung pun juga kalah. Karena istiqomahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas din ini, dan juga karena istiqomahnya para sahabat radhiyallahu anhu, sehingga ketenangan hidup dicapai setelah mengamalkan sunnah. Sebelum mengamalkan sunnah, sebelum masuk Islam, mereka tawur, mereka bertengkar, berselisih, yang kuat yang menang. Tetapi setelah mereka masuk Islam, berilmu, beramal sunnah ini, mereka menjadi hidup yang mulia, yaitu hidup yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah maka menjadi tenangnya jiwa. Selanjutnya pula perlu kita fahami, pada zaman sekarang ini banyak fitnah-fitnah, baik itu fitnah subhat maupun fitnah syahwat, yang ini akan kita bahas untuk kajian kita pada malam hari ini. Kita kembali dulu memahami makna as-sunnah, karena tadi berpegang kepada sunnah ketika tersebar fitnah. As-sunnah menurut bahasa, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mengamalkan sunnah, atau siapa yang berjalan di atas sunnah Islam, berjalan di atas jalan Islam. Jadi makna sunnah menurut bahasa itu jalan yang ditempuh, at-thariq, ya. Jalan kita berjalan menuju ke tempat itu namanya sunnah, sanna melangkah. Maka ini menurut bahasa, barang siapa yang menempuh
Islam satu jalan yang baik, falahu ajruha, dia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha tuna ayang kusa min ujurihim syai'un, dan akan mendapatkan pahala yang menempuh jalan yang baik ini dengan tidak dikurangi orang yang mengajarkan sunnah ini. Lalu wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang menempuh dalam Islam ini jalan yang jelek, kebid'ahan atau kemaksiatan, maka beliau menjelaskan fa'alaihi wizruha, kana alaihi wizruha, dia menanggung dosa. Bukan cukup dia menanggung dosa, wa wizru man amila biha tuna ayang membaktihi tuna ayang kusa min awzarihim syai'un, dan juga akan mendapatkan dosa semisal orang yang mengikuti jejak dia yang salah. Ya, jadi hati-hati kita. Kadang-kala orang merasa beruntung, bahagia karena dia bisa menyesatkan orang ribuan, bangga. Itu terbalik. Mestinya dia sedih dan harus tobat. Karena dia yang mengajak jelek, kalau ketika orang mengamalkan jelek, dia akan mendapatkan dosa semisal dosa yang diajak ini tanpa dikurangi dosa yang diajak. Demikian juga sebaliknya, barang siapa menempuh jalan yang baik di dalam Islam ini, lalu ada orang yang mengikutinya, maka orang yang mengajak kepada kebenaran ini mendapatkan pahala semisal orang yang mengikuti tanpa dikurangi pahala orang mengikuti. Karena Allah Ta'ala Maha Kaya. Ya, ini makna sunnah menurut bahasa, jalan yang ditempuh. Jadi ada jalan yang baik, itulah yang kita harapkan, yang nanti akan kita jelaskan makna sunnah secara hakiki. Dan ada jalan yang jelek, itulah hendaknya kita menjauhi. Dan tidak mungkin kita akan tahu jalan yang baik kecuali kita menuntut ilmu. Selanjutnya, sekarang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Hafidhahullah Ta'ala di dalam kitabnya Al-Hassu ala Tibai Sunnah, anjuran untuk fa inna sunnah tutlaku arba'ata itlaqin. Sesungguhnya sunnah ini digunakan untuk 4 penjelasan, dipakai untuk 4 penggunaan. Pertama, makna sunnah adalah kullu ma kana atau ma jaa fil kitab was sunnah, segala yang datang dari Al-Quran dan hadis yang sahih itu sunnah. Ya, ini makna yang pertama. Jadi yang ada dalam Al-Quran yang kita amalkan, dan ada dalam hadis yang itu menganjurkan kita yang wajib dan sunnah, itu adalah as-sunnah. Jadi kalau orang itu namanya ahlus sunnah, ahli Quran, ahli hadis, dengan dasar sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang benci sunnahku ya bukan golonganku. Siapa yang benci Al-Quran, siapa yang benci hadis bukan golonganku. Ini makna sunnah yang pertama, yaitu mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang nomor 2, as-sunnah adalah mempunyai makna hadis. Ya, mempunyai makna hadis tadi Quran dan hadis, dan juga as-sunnah mempunyai makna hadis. Maknanya orang yang ahli sunnah, ahli hadis, senang membaca hadis, senang juga menyampaikan hadis. Beliau senang mengamalkan hadis dan benci bagi orang yang menolak ataupun menolak hadis. Jadi indah orang ahli sunnah. Ya. Nah, dengan dasar hadis Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum syai'aini.
dan sunnahku maknanya hadisku. Lah hadis ini menurut ahli hadis ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin khuluqiyyin wa khalqiyyin. Ini makna hadis. Jadi hadis ini maknanya yang disandar kepada beliau. Baik perkataannya, kita mendengarkannya, mengamalkan, atau perbuatannya, atau yang ditetapkan oleh beliau ketika sahabatnya beramal. Seperti sahabat Bilal setelah wudhu beliau sholat 2 rakaat. Itu sunnah yang ditetapkan oleh beliau. Atau akhlaknya beliau. Jadi hadis atau makna sunnah atau makna hadis yaitu berpegang pada sabda beliau. Kita meniru amalnya dan juga meniru yang ditetapkan oleh beliau ketika sahabatnya beramal dan juga berakhlak dengan akhlak beliau. Ya, ini makna yang nomor 2. Jadi adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dan disahkan oleh Albani. Makna yang nomor 3, as-sunnah tutlaku fi muqabilil bid'ah. Sunnah ini lawannya bid'ah. Ya. Jadi kalau sunnah tadi Al-Quran, bid'ah menolak Al-Quran. Kalau dikatakan sunnah tadi hadisnya beliau, mereka ahli bid'ah membenci hadis beliau. Mereka membuat hadis palsu. Nah, makanya ada ahli sunnah, ada ahli bid'ah. Sekalipun orang tidak mau menamakan dirinya saya ahli bid'ah, tapi kalau perkataan perbuatannya menyimpang, bahkan juga yaitu tidak senang dengan ahli sunnah, kebalikannya ahli sunnah adalah ahli bid'ah. Oleh karena itu dijelaskan dalam satu perkataan, fa'alaikum bisunnati. Nah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nanti kamu itu akan pecah belah, berselisih. Kamu wajib mengikuti sunnahku, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian wa iyyakum wa mukhtasatil umur. Jauhkan dirimu dari perkara yang baru dalam agama. Entah itu akidah atau ibadah atau akhlak. Ini namanya fa inna kulla mukhtasatin bid'ah. Model yang baru dalam akidah atau dalam kita ibadah atau dalam kita berdakwah atau dalam kita berakhlak, maka dinamakan bid'ah baru. Jadi bid'ah itu baru. Dalam ayat Al-Quran, ma kuntu bid'am minar rusul. Saya ini bukanlah utusan yang baru, bukan bid'ah yang baru, tapi sebelumnya sudah ada utusan. Mana yang terakhir yaitu as-sunnah adalah tutlaku bimaknal mandub, dipakai yaitu dengan pemahaman amalan sunnah yang bukan wajib. Ini sholat apa? Oh, sholat sunnah. Ini sedekah sunnah. Ini siam sunnah. Jadi as-sunnah adalah amalan yang bukan wajib. Ini menurut ahli fikih. Ahli fikih memahami makna bahwasanya di bawah wajib itu adalah sunnah. Ahli hadis lain lagi tadi, yaitu yang disandarkan kepada ucapan beliau, perbuatan beliau, penetapan beliau ketika sahabatnya beramal, akhlak beliau yang itu terkandung dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau adalah memiliki akhlak. Jadi bapak dan ibu, ikhwan wa akhwat, makna as-sunnah itu makna yang mulia. Makanya tidak ada orang mau dikatakan kamu bukan ahli sunnah, tidak mau dia. Kamu bukan ahli sunnah, tidak mau. Saya ahli sunnah. Dikatakan ahli bid'ah tidak mau, karena mulia. Padahal mereka mengamalkan bid'ah. Dikatakan ahli bid'ah tidak mau, tetap dia ngaku ahli sunnah. Nah, jadi nama yang emas ini, ya, yang sangat berharga. Tapi kita tidak cukup hanya memberi nama diri kita ahli sunnah.
Karena nama itu mengandung makna. Ya. Perlu diteliti, oh ini baju. Nanti baju betul apa baju kertas dia? Atau bayangan saja. Nah, ketika dibuktikan ini memang baju, lah inilah memang betul. Tapi itu hanya kertas yang dirakit, ya bukan baju dia. Apalagi itu hanya bayangan atau foto. Nah, ya, inilah jadi kita. Kenapa kita harus berpegang kepada sunnah? Karena itu adalah Quran, itu adalah hadis, itu adalah amalan sunnah, itu adalah lawannya bid'ah. Jadi ini amalan yang sangat bagus yang harus didukung oleh, yaitu hambanya Allah Ta'ala yang mengaku dirinya mukmin dan juga muslim. Sekarang hukum berpegang kepada sunnah. Nah, ya. Setelah kita fahami makna menurut sunnah, makna sunnah menurut bahasa, jalannya ditempuh, makna sunnah menurut istilah yang itu harus kita fahami. Lalu bagaimana hukumnya kita berpegang kepada sunnah ini? Ya, ini harus kita pahami. Maka hukumnya wajib. Nah, dengan dasar ayat maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan perkara yang boleh memilih antara meninggalkan dan mengamalkan, tidak, tapi wajib, dan wajibnya fardu ain masing-masing kaum muslimin. Kenapa wajib? Karena ibadah harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Mana mungkin kita sholat kalau tanpa tahu Al-Quran dan Sunnah? Mana mungkin akan kita siam kalau tidak tahu sunnah dan juga Al-Quran? Mana mungkin kita mengamalkan wajib dan juga yang sunnah? Nah, kewajiban kita memahami sunnah ini fardu ain kembali kepada surat ayat nomor 7. Maka Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasr ayat nomor 7. Ini perlu antum catat, kalau ada orang menanya perlu ditanya Ahlus Sunnah itu apa. Kalau tidak tahu ya sudah. Kalau mereka mengaku saya Ahlus Sunnah, terangkan makna sunnah menurut bahasa itu apa, menurut istilah apa. Kalau dia tahu sudah diamalkan apa belum? Kalau tidak tahu berarti dia hanya akon-akon. Berarti dia tidak paham. Berapa banyak orang ketika saya diinterogasi, Pak, apa tauhid itu? Langsung kesempatan untuk mengajikan tauhid. Makna tauhid gini. Ilmu ya, kawan, ini yang tidak bisa dicuri. Tidak ada orang pinjam ilmunya orang. Tidak ada orang mengambil ulama sunnah. Ya, kalau orang ngambil duit pinjam tidak kembalikan banyak jumlahnya. Tetapi mencuri ilmunya ulama sunnah tidak bisa. Makanya mereka bingung. Mau menghadapi orang-orang ahli sunnah itu bingung. Dikendam, disihir nggak bisa. Beda dengan harta. Ya. Inilah keutamaannya. Maka Allah berfirman, dan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datangkan kepadamu, peganglah, ambil. Yang didatangkan oleh beliau kepada kita Al-Quran dan juga hadis. Ini makna berpegang pada sunnah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan yang beliau larang kepada kita, ya kita harus berhenti. Larangan beliau itu ada kalanya dari Al-Quran, ada kalanya dari hadis. Enak kan kita itu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu tidak pernah Quran mengalami revisi perubahan. Perlu direbut oleh orang ini, diganti saja ini. Enggak usah 114 surat, 5 surat saja. Tidak. Ya. Karena apa? Yang menjaga Allah. Kalau peraturan manusia duduk terus. Peraturan Allah tidak bisa. Man diganti min, hafid Quran tahu dia. Hadis kok dipalsukan, nampak ulama hadis tampil. Nikmat kita ini, ibaratkan punya pegangan tidak bisa diseret oleh orang. Nah, ya. Tapi kalau pegang kita pikiran, loh katanya pikiran, oh si fulan pendapatnya begitu, si fulan lagi lah, di depan saya begitu, di belakang saya begitu, bingung kita. Tapi kalau qala Allah Ta'ala wa qala Nabi dengan pemahaman para sahabat, tidak mungkin dikalahkan.
Maka mereka ingin memutar balik makna ayat, makna hadis. Tapi ulama sunnah tetap memberi penjelasan pada kita semuanya. Dalil yang nomor 2 dari surat Al-An'am 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya ini itu hanya satu, sirati mufrad. Ya, bahasa nahwu, bahasa Arab itu mufrad. Sesungguhnya ini jalanku yang satu mustaqiman, lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Kalau antum baca kitabnya Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, kitab Al-Iqtisam yang menjelaskan, membeberkan secara detail tentang bid'ah, ini maknanya sunnah. Sesungguhnya sunnahku, katanya Allah ta'ala, jalan yang satu ini. Tadi kan makna sunnah adalah Al-Quran. Sesungguhnya ini jalanku, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Kalau kita lihat jalan raya itu lurus ya, itu lebih enak kita nyupir. Pikiran kita tidak tegang. Ya. Kocak apa itu krakernya atau terotnya masih tenang. Tapi kalau sudah jalan itu belok kanan kiri, naik turun, bingung kita. Yang baik itu menjadi rusak, apalagi yang rusak. Nah, kita ditunjukkan oleh Allah Ta'ala satu jalan yang lurus. Lalu Allah menjelaskan wala tattabi'us subula, kelanjutan ayat. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Beliau dengan ayat ini menggaris, garis lurus gitu. Ya. Di garis inilah sirat yang lurus, jalan lurus. Ibaratkan jalan tol lurus, gak belok-belok dia. Lalu dia menggaris kanan kirinya, wa khatta an yamini wa simali khututan. Nah, garis banyak. Dan setiap garis ini, jalan itu ada orang yang ngajak kita mampir. Mari mampir sebentar. Setiap jalan yang banyak ini ada syaitan yang mengajak kita. Kalau kita perjalanan 1 kilo atau 100 kilo, tinggal setengah kilo kok belok kanan kiri, nggak sampai tujuan. Dan mau kembali kepada yang lurus itu susah, karena sudah belok. Kalau sekarang sih enak ada GPS, tapi kadang-kadang kita juga dimasukkan ke sawah itu. Gimana? Tenanglah, bismillah. Jadi ada yaitu portal yang hanya bisa dimasuki mobil penter, yang lainnya nggak bisa. Oh ya ketemu, ada petunjuknya lewat bintang. Allah menjadikan wabin nujumi yahtadun. Dengan peredaran bintang itu kamu akan tahu jalan. Tapi ini tidak bisa, kita terka dengan perasaan kita. Nah, maka Allah menjelaskan kamu jangan mengikuti kanan kiri jalan yang banyak ini. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Kamu harus. Nah, di sini jalan-jalan dikatakan oleh para ulama sunnah, semua ahli tafsir ini jalan mukhalaf ahli bid'ah. Nah, ya. Silakan antum baca tafsir Ibnu Katsir. Ya, Al-Qurtubi, An-Nasafi, yang lainnya, As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nah, jadi Allah ta'ala menunjukkan 2 jalan. Ini yang lurus, ini yang banyak bengkoknya. Kalau kita mencari jalan yang lurus, alhamdulillah. Itulah yang memudahkan kita. Bayangkan antum ketika melihat sholat maghrib 3 rakaat sampai kiamat 3 rakaat. Gak ada perubahan. Zikir setelah sholat seperti itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Karena Allah Ta'ala yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran ini dan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Beda dengan peraturan yang dibuat oleh manusia, bingung. Maunya dibelokkan sini yang karena buatan manusia. Orang-orang yang baru merasa kami yang berhak untuk merubah yang dulu. Al-Quran bukan buatan manusia, bukan makhluk. Itu wahyu Allah, Allah yang menjaga.
Makanya tidak ada manusia yang bisa hafal semisal hafal Quran, semisal hafal hadis. Karena dua-duanya adalah wahyu. Nah, ya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dzalikum wassakum bi. Itulah Allah berwasiat kepada kamu, ikuti sunnah, jangan diikuti yang lain. Nah, ikuti sunnah ini Bapak dan Ibu kita harus belajar. Ini pentingnya ada waktu-waktu untuk taklim, bab masalah fikih, ya masalah sholat, ya masalah akhlak, masalah ibadah, masalah tauhid, masalah dakwah, supaya kita tahu yang hak dan juga yang batil. Untuk kita aja yang batil dan juga untuk kita amalkan yang hak. Ibaratkan orang ketika dia mau bepergian harus menguasai daerah itu sendiri. Banyak ini jalur-jalur kan. Tapi kalau kita cari jalan mudah sekarang. Asal internet hidup, ya, parabolanya di atas hidup, baik. Tapi kalau tidak hidup, terus kita tahu jalan masih bisa menempuh. Cuma kalau kita sudah tidak ada yang lainnya, bagaimana kita akan tahu arah ini mana, arah itu mana? Nah, ini butuhnya ilmu. Jika dunia dikejar dengan ilmu, maka akhirat lebih daripada itu. Harus bersungguh-sungguh kita menuntut ilmu. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa nomor 65, wajibnya kita berpegang kepada sunnah ini. Ala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, Allah bersumpah menyebut dirinya. La yu'minuna, tidaklah sempurna iman orang-orang ini. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka berhukum kepadamu wahai Nabi ketika mereka berselisih, bertengkar, beda pendapat. Jadi kalau kita beda pendapat bukan bagaimana menurut bapak saya, menurut bapak antum, menurut bapak Siful, enggak berhenti, tidak bisa kita akan sama karena bapak jumlahnya banyak, pikirannya beda. Tapi kalau kembali kepada Al-Quran, hanya satu Quran yang kita baca itu, tidak faham, kita kembali pada ahli tafsirnya. Ya. Summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita, kemudian dalam hatimu tidak merasa keberatan atas apa yang Allah putuskan untuk kamu itu. Wa yusallimu taslima, dan kamu menerima dengan baik hati. Nah, ya, jadi kita berselisih dalam masalah apapun sudah ada tim. Nah, kalau dikatakan orang, sudah ada panduan untuk kita kembali, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berselisih dalam semua urusan, mana dalilnya Qur'annya, mana dalilnya hadisnya? Ini semuanya sudah dijelaskan dalam Quran, sedangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibnya kita berpegang pada sunnah banyak sekali. Di antaranya hadis yang sering kita baca, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, ya, fa'alaikum bisunnati, kamu wajib pegang sunnahku. Sunnah siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sabda beliau. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnahnya pengganti beliau yang mendapatkan petunjuk, berhak menyampaikan petunjuk. Siapa ini? Para sahabat. Para sahabat itu orang yang berkawan dengan beliau. Tidak ada para sahabat yang membangkang, ini bagaimana Nabi, semua yang diperintahkan dikerjakan. Tamassaku, biar pegang, wa'addu aliyah bin nawajid, kalau barang ibaratkan supaya tidak lepas gigit dengan gigi geram. Wa iyyakum wa mukhtasatil umur, jauhkan perkara yang baru dalam urusan agama. Itu namanya bid'ah. Jadi dengan ayat ini dan hadis ini nampak sekali wajib kita berpegang kepada sunnah. Hanya saja kaum muslimin wal muslimat berpegang kepada sunnah ini banyak was-was dari telinga kita.
Apalagi pada zaman sekarang, zaman internet. Semua masuk ke sana, yang jahat, yang jelek, penipuan, kebohongan, yang lainnya campur aduk. Kalau kita tidak punya ilmu, ibaratkan tidak punya sensor ilmu, kita bisa termakan. Kalau dulu orang munafik mencaci beliau sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang menampakkan, dia merasa bangga. Dan juga pengikutnya banyak. Loh. Lah ini. Makanya kita hendaknya bagaimana berpegang kepada sunnah di tengah tersebarnya fitnah. Karena kita akan ditanya nanti di hadapan Allah. Sebelum kematian merenggut, menjemput kita. Bagaimana kita bersabar. Sabar kita sebentar. Umur kita berapa? 60, 70, 80 tahun. Yang lebih daripada itu 1-2. Sedangkan kita di akhirat selamanya. Selamat kita di dunia istiqamah di atas sunnah, selamat selamanya di akhirat. Karena kita beramal ini hanya di dunia. Kalau sudah mati tidak beramal kita. Sedangkan kebaikan kita di alam kubur nanti itu hubungannya dengan ujian kita di dunia. Kita akan ditanya di kuburan. Berapa pertanyaannya? 3. Ditanya tentang gemuk kita, kekayaan kita atau apa? Pertama ditanya tentang apa? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Berarti kita wajib belajar tauhid. Tauhid itu dibagi menjadi berapa? 3. Tauhid rububiyah, meyakini semua makhluk ini hanya Allah menciptakan, yang menguasai. Tauhid asma was sifat, Allah memiliki nama dan sifat. Tauhid uluhiyah, kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Pertanyaan nomor 2 apa? Man nabiyuka, siapa nabimu? Nah, kalau tidak pernah belajar sunnahnya tidak bisa menjawab. Siapa Nabi, maknanya kita harus berpegang kepada sunnah. Tauhid sebagai bukti keikhlasan kita hanya beribadah kepada Allah. Sunnah sebagai bukti amalan dari kita harus kembali kepada sunnah. Yang nomor 3 ditanya apa? Wa ma dinuka, dan agamamu apa? Masa kita jawab agama Nusantara atau agama komunis? Ya tidak. Nah ini, makanya kita belajar. Antum mungkin belum pernah menunggu orang yang habis dioperasi. Saya dulu kaki saya ini patah dari mulai ujung mana ini lutut sampai jumpa di pen 12. Ketika setelah dioperasi tidak sadar, ya teman-teman, sampai mau sholat dulu, sopo sing dimana, tidak tahu. Yang lain ya berteriak, yang judi ya ngomong judi. Jadi satu kamar orang yang beda itu ketika di setengah tidak sadar bicara ketika seperti biasanya. Barangkali ada dokter sini untuk spesial ortopedi ada. Bisa dilihat itu nanti kalau sudah ditanya gimana, siapa namanya, bisa jawab sadar. Ini dari mana? Ini masyarakat. Tapi kalau kita masih setengah sadar melihat itu satu orang jumlahnya 10 karena belum sadar meripatnya. Ya. Kalau sudah selesai batuknya hilang, yang lainnya sadar baru dia. Loh itu belum dicabut nyawa. Keadaan manusia dalam keadaan setelah dioperasi itu hampir sama ketika dia waktu sehatnya. Sehatnya beribadah, dia ibadah. Sehatnya dia berbuat jahat, naudzubillah min dzalik, itu yang diucapkan. Dan juga mungkin ada sebagian yang pernah menunggu orang mau nazak atau meninggal dunia. Kita lanjutkan. Nah, maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bagi orang berpegang kepada sunnah ini. Selalu kita diuji oleh Allah, tidak senang dengan sunnah. Kembali kepada surat At-Taubah 32. Nah ya, ini enaknya kalau kembali pada dalil. Ada orang menanya, ini Pak dalilnya. Ibaratkan orang dagangan, mana barangnya ini? Itu ambil itu. Maka Allah berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafir.
Yuriduna mereka orang kafir, orang munafik, orang yang bukan ahli sunnah ini ingin memadamkan cahaya Allah, ingin memadamkan sunnah ini dengan mulut-mulut mereka dikemas, mereka pandai mengatur bahasa dengan tulisan mereka, ya, dengan ya macam-macam lah. Wa ya'ballahum, tetapi Allah enggan, melainkan Allah Ta'ala ingin menyempurnakan cahayanya. Semoga kita ini termasuk di antara hamba yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan cahaya Islam ini. Karena sempurnanya cahaya ini dengan sebab Allah Ta'ala menjadikan nabinya, para sahabatnya. Walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir itu benci dengan sunnah ini, benci dengan orang mengamalkan sunnah. Nah, jadi kalau ada orang benci pada sunnah itu, ini dalilnya. Surat apa tadi? At-Taubah 32. Ini enaknya ngaji. Ya. Ibaratkan orang mau pergi, sudah ada berita, nanti jalan sana macet, kan? Apa itu? Zonanya merah, warna kuning. Gitu. Jadi kita nggak kaget bahwa ini kita harus melewati sana karena hanya satu jalan. Tapi kalau kita bersabar, masya Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah akan menolong orang yang bersabar. Jadi mereka tuh ingin untuk memadamkan sunnah ini. Nah mereka itu jangan sampai kita. Jadi kalau Allah Ta'ala menjelaskan demikian, berarti kenyataan ada. Tapi Allah menjelaskan wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Tetapi Allah enggan menghalangi mereka walaupun jumlahnya banyak ingin menyerang sunnah, tetapi Allah tetap ingin yutimmu nurahu, menyempurnakan cahaya, ya, agar tetap hambanya ini ada yang kembali pada sunnah, bertahan pada sunnah, sehingga dimasukkan di dalam surganya. Ya memusuhi sunnah, ya masuk di nerakanya, karena di akhirat itu hanya ada dua, surga dan neraka. Nah Allah menjelaskan walau karihal kafirun, sekalipun banyak orang kafir yang membenci. Jadi kita jangan berharap berpegang sunnah ini dipuji oleh orang, tapi kita harus bersabar kalau dicaci, kemudian juga dibenci, karena ayatnya ada. Yang nomor 2 surat Shaf ayat nomor 8. Maka Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Yuriduna, mereka menghendaki, menginginkan. Yuriduna itu banyak jumlahnya, ya, jutaan. Karena itu yaitu fi'il mudhari' jamak. Bukan mufrad, bukan sana. Mereka itu berkeinginan, berkeinginan apa? Untuk memadamkan cahaya Allah, untuk memadamkan sunnah, untuk mematikan sunnah ini. Loh, ini berita dari Allah. Kita ini diuji seperti ini. Jadi kalau kita diuji sakit menerima ridha, maka juga kita harus ridha. Lulus dalam ujian ini, lulus di akhiratnya nanti insya Allah. Cuma orang diuji itu tidak enak. Lihat santri kalau diuji dia, apalagi belum belajar, dia bingung, panas badan yang lainnya. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Allah
Baik, kita lanjutkan. Jadi ayat yang nomor 2 dari surat As-Saff nomor 8 memberi penjelasan bahwasanya kita berpegang kepada sunnah ini ya ada gangguan. Dan ini ujian dari Allah untuk mengetes keimanan kita. Juga untuk dinilai yaitu rapot kita. Allah berfirman yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ini selain dari ahli sunnah, atau orang kafirnya atau orang munafiknya ya, ingin untuk memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah ini as-sunnah. Nanti bisa lihat dalam tafsirnya. Dengan apa? Mulut-mulut mereka biafwahihim, mulutnya banyak. Nah sekarang model internet yang lainnya ya, kebencian mereka dengan sunnah kepada orang sunnah ini. Nah bagi orang-orang yang mengerti akan paham. Dan mereka mengolok-olok. Nah ya, biafwahihim. Tapi Allah menjelaskan wallahu mutimmu nurih. Ini bagi orang istiqamah di atas sunnah. Tapi Allah Ta'ala tetap menyempurnakan, menghidupkan sunnahnya ini. Masih dijadikan hamba-hamba Allah Ta'ala yang berpegang kepada sunnah. Dan ini kabar gembira bagi orang yang berpegang kepada sunnah. Karena Allah berjanji dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Surat Muhammad itu. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala hanya menolong orang yang ahli sunnah. Sedangkan orang kafir mereka tidak punya penolong walaupun jumlahnya banyak. Antum lihat keadaannya Nabi Musa alaihissalam disuruh menghadap oleh Allah Ta'ala
kepada siapa? Fir'aun. Ditemani siapa Nabi Musa ini? Harun, 2 orang loh. Ya, disuruh menghadap menasihati orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Kira-kira kalau kita gimana? Maput kita nanti. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Nabi Musa dan Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun karena dia itu orang melampaui batas. Fakul halaka ila anta zakka. Maukah kamu ya Fir'aun membersihkan jiwamu? Jangan mengatakan saya ini Tuhanku yang paling tinggi. Wa ahdiyaka ila rabbika fataksha. Dan aku akan tunjukkan jalan Rabbmu supaya kamu jadi orang yang takut kepada Allah. Nah, ketika didakwai diterima dengan baik hati oleh Fir'aun, apa dilawan? Dilawan. Nah, ujian kita ini masih ringan dibandingkan para anbiya dulu, padahal makan kita lebih enak. Tempat tidur kita pakai AC masjidnya sekarang. Lihat saja masjid beliau waktu malam hujan sujud, bekas dainya ini nempel di sini. Tapi subhanallah orangnya bagus-bagus. Masjidnya jelek tapi imannya kuat. Nah seperti itu. Rasulullah SAW pertama kali berdakwah semuanya orangnya kafir Quraisy, penyembah patung, penyembah berhala. Ada orang Yahudinya, ada orang Majusinya. Dipanggilnya, ya ma'syarul Arab. Wahai bangsa Arab, mari kita kembali. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Orang ahli kitab tidak yang lainnya. Ayo kita kembali hanya beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada saya, beribadah kepada Allah. Setelah itu yang asalnya julukannya gelarnya Al-Amin diganti Majnun. Diganti gila. Bukan cukup itu, diusir dari kota Arab. Tapi setelah itu siapa yang ditolong oleh Allah? Beliau. Ya. Jadi kemenangan itu setelah perjuangan. Ya, kita bisa merasakan nikmatnya masjid sebelumnya kita tidak bisa. Ya harus angkat-angkat dulu, cari duit dulu, cari dana yang lainnya. Orang itu kenyang, dia setelah dia cari rezeki sengsara makan dia kenyang. Punya anak setelah dia menikah. Maka Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, bukan bermalas-malas, membela agama kami, aku akan tunjukkan jalannya. Jadi orang mendapatkan petunjuk setelah berusaha. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, saya tolong kamu. Jadi kita harus menolong dulu agama Allah kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Lalu dijelaskan ayatnya, walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir yang banyak itu benci kepada dirimu. Ini menunjukkan jangan berharap pujian orang ketika kita mengamalkan sunnah. Tetapi bersabarlah ketika mereka mengadakan huru hara. Cuma orang yang tetap berkepada sunnah tetap akan dijamin oleh Allah Ta'ala keistiqomahnya, kemenangannya. Sekarang makna fitnah setelah kita pelajari, yaitu tentang sunnah dan juga yaitu hambatan-hambatan bagi orang mengamalkan sunnah ini. Makna fitnah ini itu dari bahasa Arab. Kalau kita kembali kepada Qomus Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, ada alif lamnya, maka disingkat makna fitnah ini pertama ujian. Jadi kita ini diuji, dihadapkan orang yang tidak senang dengan diri kita. Wal fitnah juga kadang-kala diuji, yaitu berupa harta, diuji harta. Orang ini masuk ke masjid apa tetap ke pasar? Nah, ini ujian. Wal aulad, kadang-kala kita ini diuji oleh Allah Ta'ala, fitnahnya ini fitnah anak. Nah, ya. Wah ini anaknya menangis ini.
Kalau kita taklim nggak boleh menangis. Nah, tinggal ukuran keimanan kita. Wal kufru, dan juga orang kafir ujian bagi kita. Jadi yang menghambat sunnah ini banyak sekali. Kita diuji dengan kesakitan, kemiskinan, ya, wabah, penyakit. Diuji pula dengan harta bagi orang kaya, atau diuji pula orang miskin. Wah, malas beribadah karena miskinnya. Yang kaya karena apa? Tidak sempat untuk ke masjid. Diuji dengan anak. Anak adalah yaitu nikmat dari Allah. Kadangkala teruji kita ini. Wah, kan nuruti anak sehingga tidak menuntut ilmu dan ibadah. Dan juga makna fitnah ikhtilafun nas bil ara, perbedaan pendapat orang. Jadi kita ini di dunia sebentar ini ujiannya banyak. Ya. Diuji dengan kesakitan, kemiskinan, kekayaan, diuji dengan harta, diuji dengan anak, diuji dengan adanya orang kafir, orang munafik, orang yang tidak senang dengan Islam, diuji pula dengan perbedaan pendapat orang. Kita itu ikut mana ketika orang berbeda pendapat. Wal fitnatu al ikhraqu binar, dan juga kadangkala kita diuji pula dengan kebakaran. Ya. Nah, ini perlu kita fahami. Nah, dengan demikian manusia tidak mungkin akan bebas daripada ujian, karena ujian ini untuk menilai kita mendapatkan sesuatu. Sekarang bagaimana kita ini bisa lulus mendapatkan ujian ini? Bertahan ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala. Tetap kita sukses dalam ujian ini yang kita harapkan. Nah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, di antara fitnah yang melanda kepada kita semuanya, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ra'sul fitnati asyubhatu wasyahwatu. Puncaknya fitnah ujian berat itu, kalau ujian istri, anak, harta itu masih mudah untuk kita atasi. Perang dengan istri nggak sampai kita yaitu pertumpahan darah. Perang dengan anak juga begitu. Dengan harta juga demikian. Tapi ujian yang berat ini adalah ujian yaitu syubha wasyahwah. Fitnatu subha akni du'atun ala abwabi jahannam. Fitnah subha itu maknanya banyaknya para dai yang menyeret kita, yang mengajak kita ke neraka. Tapi bahasanya ayo ke neraka enggak begitu, terlalu kasar. Orang enggak mau diajak ke neraka. Nah, dikemas bahasa itu. Wahum ahlu syirki, mereka ini orang-orang yang berbuat syirik. Wal mubtadi, orang-orang ahli bid'ah. Wal aklaniun, orang-orang yang mengandalkan rasionya. Wal juhal, dan orang-orang yang bodoh. Nah, ini mereka semuanya ini bersepakat untuk memadamkan sunnah dengan versi yang mereka miliki. Ya. Nah, ini kalau kita tidak membaca hal ini bingung sendiri. Lain kita hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik masih sembunyi. Orang Yahudi diusir oleh beliau. Orang Nasrani banyak masuk Islam. Ya. Enak nikmat hidup di atas. Tapi kita sekarang ini begini ujiannya. Dengan dasar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari. Maka seorang sahabat namanya Hudzaifah, wa hal ba'da dzalika syarri min khairin. Sahabat Hudzaifah ini menanya kepada beliau tentang kejahatan. Kalau sahabat yang lain tentang kebaikan. Nah, sahabat Hudzaifah menanya kepada beliau tentang fitnah, tentang kejahatan, supaya nanti kalau tahu itu fitnah bisa menghindari fitnah itu. Di antara pertanyaannya, wahai Nabi, apakah setelah nanti yaitu zaman yang banyak orang berbuat jahat ini masih ada lagi zaman kebaikan, ada orang yang berbuat baik? Qala na'am, iya, masih ada.
Tetapi fa fihi dahnun, sudah banyak asapnya. Ibaratkan udara itu enggak bersih lagi. Jadi udara jernih ada tapi sudah kecampuran asap pabrik yang lainnya. Nah, makanya dulu itu dengan sekarang banyak penyakitnya. Dulu tidak ada pabrik, polusiannya tidak ada. Sekarang, nah, apa katanya? Qultu wa ma dahnuhu. Asapnya ini apa wahai Nabi? Ibaratkan udara ini yang menjadi kotor, udara ini apa? Ya, sunnah yang mengotori itu siapa? Qala du'at qaumun yahduna bi ghairi hadin. Nanti ada kaum yang mengajak bukan dengan petunjuk saya. Ya. Jadi nanti akan ada generasi, ada zaman mereka itu mengajak kita bukan kepada sunnah beliau, tapi kepada sunnahnya bapak, sunnahnya orang tua. Ta'rifu minhum wa tunkiru, tapi kamu yang punya ilmu wahai umatku mengerti. Cuma kamu tidak senang dengan mereka yang mengajak kepada kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan yang lain. Kamu tidak senang karena kamu masih punya ilmu. Wa tunkiru. Nah, ini masih dikatakan apa? Baik. Karena ulama-ulama sunnah masih ada. Sekalipun berapa banyak manusia yang ingin menyeret manusia kepada kesesatan. Lalu sahabat Hudzaifah menanya lagi, wa hal min ba'di dzalikal khairi min syarrin. Nah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah zaman yang dikatakan baik walaupun campur asap ini, walaupun banyak orang mengajak kepada kesyirikan, kebid'ahan, tapi masih ada orang ahli sunnah, apakah setelah ini masih ada lagi zaman ya? Fahal min ba'di dzalikal khair min syarrin, apakah nanti masih ada zaman yang lebih parah lagi? Yang lebih, yaitu memfitnah lagi kepada kaum muslimin. Naam, iya, du'atun ala abwabi jahannam. Munculan para dai yang mengajak ke neraka jahanam. Para dai ini bukan tukang sapu, bukan jualan nasi, bukan. Dai. Du'atun itu jamak taksir, kalau mufradnya da'in satu. Du'atun berarti jumlahnya banyak. Nah, apa yang dijelaskan beliau tidak berselisih dengan kenyataan sekarang. Jadi du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang mengajak manusia ke pintu neraka. Diajak kepada syirik, kepada bid'ah, kepada kemaksiatan, kepada menyelisih sunnah. Nah, ya. Ini hadis yang umurnya sudah 1440 berapa? Sekarang 1400 berapa? 43 42, 43 sudah bulan Muharram mau terakhir ini. Loh, terbukti. Nah, kalau kita tidak mengaji dari mana tahunya? Karena ini tidak bisa ditempuh dengan mimpi. Apa katanya beliau? Man ajabahum ilayya, siapa yang mengikuti para dai ini, qadhafuhu fiha, akan diseret ke neraka. Mereka juga memakai qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, cuma ditafsiri, dibumboni oleh mereka sendiri. Jadi sama-sama berasnya, beda pemasaknya. Yang satu dikasih racun, yang ini sudah murni ini saja. Nah. Ya. Siapa yang mengikuti mereka, qadhafu fi, mereka akan menyeret dirimu ke neraka jahanam. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Maka Hudzaifah menanya, wahai Nabi, ceritakan kepada kami siapa agar kami ini tahu. Qala, jawabnya beliau, hum min jildatina. Mereka itu juga orang Arab. Ini penafsiran dari Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Jildan ini maknanya kulit, kami maknanya golongan yang mengaku muslim tetapi hatinya munafik. Ya. Lihat dalam kitab Bukhari bab luzumul jamaah. Kitab luzumul jamaah. Itu kitab tauhid yang terakhir.
Ya apa itu dalam kitab 4 jilid Bukhari itu yang terakhir, jilid terakhir. Wa yatakallamu, dan mereka itu bicara bi alsinatina dengan bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis, tapi ditafsirkan oleh mereka sendiri. Ya. Jadi mereka juga berdalil qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Cuma ayat dan hadis yang menyerang si dia dibuntal dengan karung yang sekiranya bisa yang mereka pakai untuk menyesatkan orang dipakai. Nah ini kalau bukan ahlinya kita akan kena. Ibaratkan orang kalau dia punya mobil ya, terus kita ini ngerti tentang montir mesin, kita bawa ke bengkel, Pak ini kerusakannya ini. Ketika kita tahu kerusakannya, tidak Pak ini noken osnya nggak apa-apa. Ya. Ini hanya minta di setel klepnya, ini terlalu rendah. Tapi kalau kita tidak tahu mesin mobil, wah sudah ini Pak minta pistonnya minta ganti, ya. Askrupnya ini tidak gantikan. Nah orang tidak tahu yang ganti saja. Berapa duit yang harus dikeluarkan? Kerugian duit. Kalau ini bukan kerugian duit, kerugian akidah. Nah perlunya kita kaum muslimin sekarang ini banyak menuntut ilmu syar'i dan banyak bertanya, dan upayakan tidak banyak mencari yaitu din lewat internet, kecuali kalau kita sudah tahu siapa orang itu yang bicara. Karena semuanya qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, dan semuanya mengaku saya ini orang ahli sunnah, enggak gitu. Siapa yang rame-rame itu? Nah begitu dia, siapa yang semuanya mengaku orang ahli sunnah. Nah fukultu, nah apa katanya Hudzaifah, famadza ta'muruni in adrakani dzalika. Wahai Nabi, kalau kita menjumpai sudah seperti itu, zamannya banyak orang yang membolak-balikkan ayat Al-Quran dan juga hadis beliau, hadis Rasulullah SAW. Lalu apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Qala talzam jamaatal muslimin, kembalilah kamu orang yang mengikuti sunnah. Hati-hati, jadi kita harus kembali pada orang jamaah itu satu, kelompok al-muslim maknanya ahli sunnah. Wa imamihim, dan juga orang-orang yang kembali pada sunnah. Nah itu salahnya. Itu. Nah. Fa illam takun lahum jamaah, kalau tidak ada mengamalkan sunnah, wala imam, tidak ada yang mengajak kamu kepada sunnah, fa'tazil tilkal firaqula, kamu jangan ikut itu, jangan ikut itu. Kembali kamu ke gunung saja. Walau anta adza bi asli sajaratin hatta yudrikakal mautu, sekalipun kamu harus makan daun-daunnya pohon itu atau akar-akar pohon sampai kamu menjumpai mati. Nah, semoga kita tidak menjumpai parahnya zaman yang akhir ini. Karena tambah akhir tambah rusak. Bukan rusak urusan dunia, tetapi rusak akidah seseorang. Kemudian juga termasuk pula itu tadi subhat, ya. Nah ini subhat ini tidak akan tahu kalau kita tidak menuntut ilmu. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang masalah subhat dan syahwat. Ana Abdullah wa Abi Musa, qala, dari Abdullah dan juga Abi Musa al-Asy'ari, keduanya bicara, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yarfa'u fiha al-ilmu. Dekat dari kiamat nanti akan ada zaman, ada waktu. Dekat dari kiamat nanti akan ada zaman dan waktu yang mana menyebar kebodohan, melebar sana kemari, ya, lewat internet, lewat tulisan, lewat lidahnya orang-orang mengaku muslim, macam-macam. Wa yarfa'u fiha ilmu, dan akan berkurang, akan tertutup ilmu sunnah ini karena rasa ketakutan yang cukup besar.
Karena mengamalkan sunnah risikonya besar, entah diapakan. Nah, ini namanya penyakit syubhat. Jadi akhir zaman banyak kebodohan yang nampak, sedangkan orang mengamalkan sunnah sedikit dan itu juga mendapatkan perkara. Resiko menyampaikan sunnah di akhir zaman. Betul-betul harus betul-betul kita bersandar kepada Allah. Kalau tidak bisa. Nah, berikutnya wayaksiru fihal haraju. Dan banyak yaitu pembunuhan. Wa mal haraju ya Rasulullah qala al-qatlu, banyak pembunuhan ya, kerusakan. Dan juga dalam satu hadis yang lain dijelaskan yaitu wayaksuru zina, dan nampak perzinaan. Ini berarti penyakit syahwat. Wa yusrabul khamru, dan diminum khamr itu menyebar miras. Sekarang sudah mulai ini. Dua penyakit yang ini obatnya bukan di rumah sakit. Dan kita bukan opname di situ. Obatnya kalau kita tahu ilmunya selesai. Dan harus bersabar. Karena kalau tahu ilmu tanpa bersabar kita masih guling. Tapi kalau bersabar dan istiqomah, cuma bersabar ini berat kita. Ya. Bersabar atas penyakit kita merintih, menangis. Ya. Dan bersabar ini lebih parah lagi. Karena yang mempengaruhi ini jumlahnya banyak. Dan juga ada iming-iming tertentu. Makanya Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaituhum syai'ah. Kalau kamu mau bersabar, kita disuruh bersabar ini karena musibahnya banyak. Ya orang-orang mengajak syubhat jumlahnya banyak. Dan juga syahwat, penyakit syahwat menyebar ke sana kemari. Dulu itu orang mau menggugurkan hamil itu, kehamilan susah. Sekarang ada obat sudah selesai. Hanya 2 anaknya 10, 12, 15. Kan nggak ada obat, sudah 1 tahun punya anak, 1 tahun punya anak. Nah, jadi kesempatan mereka untuk berbuat jahat ini karena yaitu sarana-sarana untuk membendung kehamilan banyak sekali. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang. Tidak ada jalan yang lain untuk berpegang pada sunnah ini, melainkan kita harus menuntut ilmu, bergabung dengan ulama sunnah. Dan kita harus bertabat tahan diri dicaci. Itu dimusuhi. Karena kalau kita tetap istiqomah, Allah menolong. Lihat para anbiya pada zaman dahulu. Lihat pula para sahabat radhiyallahu. Lihat ketika beliau diusir dari kota Mekah. Boyon ditinggalkan tanahnya, keluarganya ditinggalkan dagangannya, hanya pergi dengan iman. Dari kota Mekah menuju Madinah 400 kilo, bukan naik pesawat, bukan naik mobil, tetapi mengendarai unta, naik gunung. Perjalanan 15 malam. Begitu orang dulu masuk surga itu yang ditempuh jalannya. Ketika telah dipenuhi oleh beliau dan para sahabatnya, janji Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, maka kota Mekah diserahkan lagi oleh beliau dan para sahabatnya. Futuhi Mekah, pembukaan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah Ta'ala dan pembukaan kota Mekah. Setelah berapa tahun itu? Nah, ya berapa tahun? 15 tahun. Berjuang menegakkan sunnah, melawan orang kafir Quraisy, diusir dari negerinya, melawan orang Yahudi Nasrani dalam kondisi yaitu ekonomi yang betul-betul rusak. Beliau pernah 1 bulan tidak makan karena tidak ada yang dimasak, tapi tidak pernah luntur iman itu. Nah, kemudian beliau menjelaskan fattaqud dunya wattaqun nisa. Ini subhat yang kedua, penyakit syahwat.
Maka hati-hati loh kamu dengan dunia ini. Karena tidak ada orang benci dengan duit. Tidak ada orang menolak yang rezeki. Menolak sunat jumlahnya banyak. Wan niswat takun nisa, hati-hati loh dengan godaan wanita. Nah ini. Ya. Dan karena apa? Musibah yang besar untuk umat ini, musibah dunia adalah harta. Apa katanya beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa inna fitnata ummati al-mal. Cobaan yang berat untuk umat ini harta. Padahal perut kita ini butuh 10 piring apa 1 piring? 1 piring. Orang kaya perutnya tidak akan membesar seperti masjid ini. Bahkan berapa banyak orang yang penyakitnya kaya, penyakitnya banyak, ditakar nasinya. Kalau perlu sayur aja. Bagaimana dicari dunia padahal seandainya dia tidak kerja umur 2000 masih cukup duitnya. Tapi pernah tidak ada orang yaitu merasa puas dengan dunia. Wanita juga begitu. Sekarang berapa banyak perzinaan. Apalagi pada zaman sekarang lain dengan dulu. Ditunjang dengan Facebook, ditunjang dengan internet, ditunjang dengan HP Android yang lainnya. Ini kalau kita tidak kuat iman kita. Naudzubillah min dzalik. Bayangkan kalau orang berbuat zina, tek sana pergi, pamit keluarga mau kemana? Silaturahmi, tapi bukan silaturahmi. Naudzubillah min dzalik. Nah, hanya dengan iman yang merasa kita khasyatullah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Ta'ala hanya orang-orang punya ilmu. Karena Allah Ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala selalu mengintai kamu di mana berada. Karena prinsip ini ada, tidak mungkin kita akan ngambil duitnya orang. Tidak mungkin kita mengurangi timbangan ketika menjual. Tidak mungkin kita akan minta tambahan beratnya timbang ketika kita membeli. Tidak mungkin kita hutang lalu tidak kita bayar. Tidak mungkin kita akan berbuat jahat walaupun tidak ada orang menyaksikan. Allah la ta'khudhuhu sinatu wala nam, tidak tidur, tidak mengantuk. Inilah kaum muslimin muslimat, pegangan kita bagaimana tetap istiqomah di atas sunnah di tengah menyebarnya fitnah. Lalu beliau menjelaskan terakhir, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Ya. Sesungguhnya awal fitnahnya Bani Israil ini gara-gara wanita. Dulu seperti itu, apalagi sekarang tingkahnya wanita ini naudzubillah dari penampilannya, dari bajunya, apalagi ditunjang dengan media sosial yang begitu terbuka. Nah itulah ya ikhwah, kaum muslimin dan muslimat yang dapat disampaikan. Semoga dengan yang kita baca beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Ta'ala memberi kemudian kita untuk menuntut ilmu, beramal soleh, bersabar di atas sunnah, dan juga tetap berdakwah. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ada? Tidak ada. Baik, begitulah yang dapat kita dengar bersama. Dan akhirnya wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.